Halo Aries, apa kabar? Semoga teman-teman yang berzodiak Sun, Moon, Rising, and Venus-nya Aries dalam keadaan baik-baik saja dan bahagia selalu ya. Kali ini kita akan reading untuk energi kamu ya. Kita ambil energi untuk bulan Juli, tapi ini bisa kalian tonton kapanpun kalian ketarik untuk nonton karena bersifat timeless ya, jadi tidak mengenal batasan waktu. Tapi ingat ya, ini bacaan umum ya, general, jadi tidak akan bisa resonate buat teman-teman yang berzodiak Sun, Moon, Rising, and Venus-nya Aries. Ambil saja dari segi nilai positifnya dan buang yang negatif, oke? Bijaksanalah dalam menyikapi. Dan kalau suaranya kurang keras atau kekecilan, jangan lupa memakai handfree atau earphone saat mendengarkan, oke? Kita langsung bacakan aja di sini energinya kamu ya. Untuk bulan Juli, kita tarik energinya kamu dulu ya, sebelum energinya pasangan kamu atau seseorang yang kamu pikirkan saat ini. Kita lihat untuk Sun, Moon, Rising, and Venus-nya Aries. Situasi dan kondisi Aries saat ini ya, yang oke, bentar. Yang Aries rasakan saat ini, situasi dan kondisi Aries ini. Oke, di sini ada Three of Wands. Oke, mungkin kamu lagi LDR ya, menunggu seseorang di sini. Kalian hubungan jarak jauh mungkin ya. Kita lihat lagi ya, Aries. Zodiak Sun, Moon, Rising, and Venus-nya Aries saat ini ya. Situasi dan kondisi Aries saat ini. Oke. Justice. Oke, dan di sini ada Nine of Cups. Kita lihat lagi, satu lagi. Oke, The Lovers di sini. Oke, dan di bottomnya kamu ada Eight of Wands ya. Kalian LDR di sini. Kamu lagi, mungkin kamu hubungan kamu lagi ada jarak ya, jarak jauh gitu ya, kayak LDR gitu, dan kamu sepertinya kayak stay ya, menunggu seseorang ini gitu ya. Dan Justice ini mungkin kamu pengen ketemu dengan orang ini di sini. Entah hubungan kamu ini sudah berakhir atau belum, yang jelas di sini kamu seperti menunggu seseorang dan seperti kamu memplanning ingin kembali atau ingin ketemu dengan orang ini gitu. Justice ini bisa tentang komunikasi ya, bisa tentang komunikasi ataupun bisa tentang kamu pengen meminta maaf karena ada suatu kesalahan gitu ya, atau keputusan yang dulu ya sebelumnya itu membuat kamu menjadi keadaan atau kondisi kamu seperti ini gitu. Dan di sini kamu juga lagi dalam satu dilema juga sih sebenarnya, karena kamu tuh juga pengen membuat satu keputusan gitu. Apakah kamu harus kembali ataupun melepaskan gitu, ataupun di sini kamu ingin komunikasi dulu atau tidak gitu, atau hanya menunggu saja gitu. Ya. Dan di sini ada Nine of Cups. Kamu berharap di sini, kamu berharap kamu bisa bertemu dengan dia, bisa bicara dari hati ke hati di sini. Memang itu harapan kamu gitu. Karena mungkin di masa lalu kamu tuh merasa bahagia, pernah bersama dia, pernah ketemu dia, dan mungkin di sini kamu merasa orang ini yang bisa memahami kamu, yang bisa mengerti kamu, nah kayak gitu. Jadi kamu kayak ngerasa kamu sudah menemukan orang yang cocok buat kamu gitu. Sehingga di sini kamu ingin ketemu dengan dia lagi gitu loh. Coba kita lihat lagi ya, untuk energinya dia. Seseorang yang kamu pikirkan saat ini ya. Seseorang yang Aries pikirkan saat ini ya. Seseorang yang dealing dengan Aries saat ini.
yang dia rasakan ya, atau situasi kondisi dia rasakan ke Aries. Kamu ingin satunya keadilan di sini ya. Di sini juga ada Three of Cups. Oke. Ya, yang Aries, seseorang yang Aries pikirkan saat ini, perasaannya ke Aries. Seseorang yang Aries pikirkan saat ini. Perasaan seseorang yang Aries pikirkan saat ini ke Aries. Perasaan seseorang yang Aries pikirkan saat ini ke Aries. Oke. Di sini ada Two of Wands, kemudian di sini ada Nine of Wands. Oke. Satu lagi. Oke. Di sini ada Seven of Cups ya. Oke, di sini aku lihatnya ada situasi karma ya. A Wheel of Fortune. Oke, divine timing. Jadi ada situasi yang tidak bisa dikendalikan gitu ya, yang membuat kamu tuh karena di sini juga ada Justice ya, seperti hubungan yang berputar-putar di situ aja ya, kayak hubungan karma gitu ya. Di sini memang aku lihat ada hubungan orang ketiga ya. Jadi hubungan yang bersegi-segi gitu ya, ada orang ketiga di sini di dalam hubungan ini gitu. Untuk energi pasangan kamu ya. Jadi gini, pasangan kamu ini, seseorang yang kamu pikirkan di sini, dia memiliki orang lain selain kamu. Jadi dia punya orang ketiga di sini ya. Entah di sini orang ketiga ini teman atau pasangan gitu ya, atau orang dekat gitu. Tapi yang jelas di sini ada orang ketiga, dan aku ngelihatnya sih meskipun dia punya orang lain di sini ya selain kamu di sana, karena di sini aku ngelihatnya sih kayak LDR ya. Mungkin kamu dan dia ada jarak di sini ya, hubungan jarak jauh gitu. Tapi kamu dan dia masih saling memikirkan satu sama lain gitu. Tapi di sana dia ini punya orang lain selain kamu gitu. Ya, makanya di sini kamu di satu sisi kamu pengen ketemu sama dia, pengen jujur, pengen terbuka tentang perasaan kamu, tapi di satu sisi kamu ingin melepaskan dia juga gitu, tapi kamu nggak bisa gitu, karena ada koneksi yang kuat di sini ya, bisa twin flame, bisa soulmate di sini ya. Dan di sini ada situasi karma juga ya, yang dimana dia punya orang ketiga, tapi dia juga masih menunggu kamu gitu loh. Jadi kayak meskipun dia punya orang yang lain di sana, tapi dia masih bertahan gitu, dia masih bertahan kayak ya nunggu kamu gitu loh, masih perasaannya tuh masih ke kamu gitu, pikirannya masih ke kamu, pandangannya masih ke kamu. Nah kayak gitu di sini. Dan di sini dengan Nine of Wands di sini aku ngeliat kayak dia tuh masih sering stalking kamu ya gitu, mungkin lewat sosial media kamu, dia ngeliatin kamu dari jauh gitu, karena di sini dia masih berpikir ya, dia masih berangan tentang kamu gitu, dia masih berharap gitu loh ya, masih berharap untuk bisa menjangkau kamu gitu ya, untuk bisa mungkin bertemu lagi ya mungkin gitu loh. Jadi meskipun dia punya opsi lain, punya pilihan lain, tapi di sini kayak dia tuh masih pikirannya tuh masih keinget kamu gitu loh, bayangannya tuh masih ke kamu gitu, masih sering terbayang-bayang kamu. Nah kayak gitu. Tapi dia bingung di sini gitu, dia takut dengan adanya Nine of Wands ini, dia takut sebenarnya, dia punya takut mungkin kamu nggak kembali. Nah gitu, jadi kayak meskipun dia punya orang lain, tapi dia kayak menjaga jarak gitu loh dengan orang ketiganya ini gitu. Jadi dia kayak nggak serius gitu ya, dia masih bertahan ya, masih kayak di dalam hatinya kamu, di dalam hatinya dia gitu, mohon maaf,
di dalam hatinya dia, di dalam pikirannya dia itu masih ada kamu gitu. Dan itu nggak bisa dia hilangkan gitu ya, dari pikiran dia, dari angan-angannya dia tuh kamu tuh nggak bisa dihapus gitu loh, seperti itu ya bahasanya gitu. Dan dia tuh masih sering kayak masih stalking kamu di sini ya, masih sering merhatiin kamu dari jauh, tapi dia takut untuk menjangkau kamu dulu, itu dia takut gitu loh, dia nggak berani gitu. Karena apa? Dia tahu kalau dia pernah memiliki orang lain gitu loh. Jadi kayak dia tahu kalau dia itu mungkin di sini kayak ngerasa takut kamu nggak mau maafin dia, ataupun takut kamu nggak mau bertemu dengan dia gitu ya. Tapi sebenarnya dia bingung sih, hubungan ini sebenarnya tuh mau dibawa kemana tuh bingung gitu loh. Karena apa? Mungkin ya kamu dan dia itu secara energi masih tarik menarik, cuman komunikasi sudah nggak ada gitu loh. Kalian mungkin di sini memang benar-benar sudah berpisah gitu ya. Jadi kayak mungkin masa jeda gitu ya, karena di sini juga ada justice ya. Mungkin mutusin hubungan itu kayak tiba-tiba aja gitu loh, kayak terburu-buru gitu loh, nggak berpikir dengan jernih, nggak berpikir dengan pikiran yang terbuka gitu, atau tidak dalam keadaan yang stabil gitu. Jadi kayak tiba-tiba mutusin gitu aja gitu loh ya. Karena di sini ada orang ketiga nih, mungkin pihak kamu ya, di pihak kamu tuh kayak mutusin dia gitu loh, karena kamu tahu di belakang kamu dia memiliki orang lain. Nah seperti itu. Dan kamu di sini ngerasa hanya diam gitu ya, hanya nunggu gitu. Kamu nggak mau action di sini, tapi dia di sini ingin action pun takut sama kamu ya gitu. Dia takut sama kamu ya, dia takut untuk ketemu sama kamu, untuk ngomong sama kamu gitu loh. Meskipun di sini ada keinginan dia untuk ketemu sama kamu lagi gitu loh, berbicara sama kamu ya, terbuka tentang perasaannya. Tapi di sini dia bingung bagaimana caranya gitu loh. Mungkin dia takut kamu nolak dia, mungkin takut kamu ngechat dia karena dia udah ninggalin kamu, udah mungkin memilih orang ketiganya gitu ya. Tapi aku ngeliat orang ini ya, seseorang yang kamu pikirkan ini masih bertahan dengan egonya gitu loh. Di satu sisi dia tahu dia belum bisa melupakan kamu, dia belum bisa melepaskan kamu gitu, meskipun dia punya yang lain di sini. Tapi dengan yang lainnya itu dia seperti menjaga jarak gitu loh, nggak terlalu deket gitu ya. Jadi kayak nggak membiarkan orang ketiganya ini benar-benar masuk ke dalam kehidupannya gitu, karena di sini dia masih menunggu kamu. Aku rasa orang ini menunggu kamu untuk action duluan gitu ya. Dia masih ngarep juga ke kamu ya. Kamu juga gitu, mungkin kamu berusaha melepaskan dia gitu loh, berusaha move on istilahnya ya, dengan mungkin kamu juga di sini kayak mencari seseorang yang tepat buat kamu, yang cocok buat kamu gitu. Tapi nggak bisa gitu loh, kamu kayak kembali lagi ke orang ini gitu loh. Jadi di pikiran kamu ingin mendapatkan orang yang lebih gitu, misalkan secara fisik lebih ganteng ataupun lebih cantik gitu. Dan ketika kamu bertemu dengan orang itu gitu loh, ternyata kamu nggak merasa bahagia gitu loh. Energi kamu tetap ketarik lagi ke yang mantan kamu ini gitu. Begitu juga yang mantan kamu yang di sono itu juga seperti itu gitu. Meskipun dia punya banyak pilihan gitu ya, pilihan lain, tapi entah kenapa dia masih stay juga nunggu kamu gitu loh.
di sini gitu. Dia masih sering pantengin kamu ya di sini, stalking kamu juga ya gitu. Makanya energinya kayak apa ya, orang bilang kayak roller coaster gitu ya di sini, Wheel of Fortune gitu. Jadi kamu tuh muter-muter di situ aja gitu loh, karena egonya masih ada di sini. Kalau kalian berdua bisa sama-sama melepaskan ego kalian, aku rasa kalian bisa bersatu di sini, bisa bersama, bisa komunikasi gitu. Kalau enggak ya kalian akan masih muter-muter di situasi ini aja, karena enggak ada yang mau mengakui gitu, enggak ada yang mau mengalah lah istilahnya di sini. Jadi kayak kamu juga menghadirkan orang lain, dia juga menghadirkan orang lain gitu. Kalau kamu mungkin di sini berharap bisa menemukan yang lebih dari dia gitu, karena mungkin kamu udah ngerasa sakit hati gitu ya, karena dia yang memulai duluan gitu loh. Dia yang memulai duluan, mungkin dia mengkhianati kamu dulu. Nah, sehingga kamu memutuskan dia gitu loh, untuk pergi dari dia gitu. Ya. Jauh dari dia gitu. Entah putus komunikasi atau memang kalian di sini ada jarak ya, LDR gitu. Tapi secara energi kalian masih terkoneksi di sini gitu. Karena di sini juga ada koneksi, mungkin kalian soulmate atau twin flame di sini ya. Kita lihat ya dari energi oracle-nya di sini. Jadi situasi kamu dan dia itu membingungkan juga gitu loh, untuk yang dia rasakan gitu. Dia bingung dengan apa yang dia rasakan juga di sini. Kita lihat ya. Aries, pesan untuk Aries. Pesan untuk Aries, kita tarik 3 kartu ya dari oracle-nya apa di sini. Oke, di sini ada flirting. Ya. Kita lihat situasi dan kondisi Aries. Calling in your soulmate, kan? Kita lihat lagi. Satu lagi di sini. Apa ya? Oh, di sini dikasih 2. Aku mau 1 saja. Pesan untuk Aries ya, dari oracle-nya. Pesan untuk Aries. Oke, thank you. Di sini ada flirting ya. Oke, kemudian di sini ada calling in your soulmate. Dan di sini ada heart to heart conversation. Ya. Di sini flirt ya. Flirt itu jadi kayak gini. Dia itu memang memiliki hubungan dengan orang lain ya. Katakanlah ini orang ketiga. Nah, itu hanya setekat menggoda gitu ya, kayak flirting sana sini. Jadi seperti yang saya bilang tadi ya, orangnya hanya bermain-main saja gitu, nggak benar-benar serius gitu ya, kayak bersenang-senang gitu loh ya. Jadi sebenarnya hatinya dia itu masih ke kamu gitu, cuman di sini masih ada gengsi, makanya dia tidak ada reaksi di sini, tidak mau bertindak duluan, tapi menunggu gitu, menunggu kamu yang action duluan gitu. Kalaupun dia ingin kembali, dia takut sama kamu, dia bingung, nggak tahu bagaimana caranya. Di satu sisi seperti itu, tapi di satu sisi dia masih ada ego juga gitu loh. Dia masih bertahan dengan egonya juga di sini. Ya, di sini calling in your soulmate. Dia pengen, sebenarnya kamu dan dia itu sama-sama pengen menghubungi gitu. Dia pengen menghubungi kamu, kamu juga menghubungi dia. Kalau dia masih ada ego, kamu juga gitu. Kamu nggak mau kamu nggak mau juga action di sini. Karena apa? Karena kamu ngerasa kamu benar gitu loh. Yang kamu lakuin itu benar gitu. Ya, kamu seperti mentreatment dia juga di sini gitu. Ya. Tapi kamu masih menunggu dia juga gitu loh. Jadi kamu juga belum benar-benar bisa melepaskan dia secara energi gitu. Meskipun kalian sudah berjauhan, meskipun kalian mungkin sudah benar-benar secara real itu mungkin kalian sudah putus ya
gitu, sudah ngejalanin hidup masing-masing gitu. Tapi di sini secara energi kalian belum bisa saling melepaskan, kalian masih saling terkoneksi gitu. Meskipun kamu di sini mungkin ya juga berharap gitu bertemu dengan seseorang yang memahami kamu, mengerti kamu, katakanlah sebagai pengganti dia gitu ya. Tapi ini ketika kamu bertemu dengan seseorang, mungkin kalian cocok ya, ngobrolnya tuh cocok gitu, dan kamu juga merasa seneng, tapi entah kenapa kamu juga merasa kosong di satu sisi gitu. Hati kamu tuh nggak merasa bener-bener bahagia gitu ya, dan ingatan kamu masih tetap ke dia gitu. Begitu juga dengan dia ya. Makanya di sini calling in your soulmate ya, kalian itu memang soulmate. Jadi ketika dia mikirin kamu, kamu juga mikirin dia. Ketika dia ingin menghubungi kamu, kamu pun juga ingin menghubungi dia. Jadi kalian tuh sama. Cuman di sini masih bertahan dengan egonya masing-masing gitu. Kamu ego, dia juga ego gitu. Di sini heart to heart ya. Jelas di sini pengen adanya rekonsiliasi, bicara dari hati ke hati, saling terbuka, saling jujur gitu. Ya. Tapi bagaimana kalian bisa ngomong ya, bagaimana kalian bisa bicara, kalian bisa, karena kalian bertahan dengan egonya kalian gitu. Seperti kalian ini berkompetisi gitu loh, siapa yang menang gitu ya, bertahan dengan ego, nggak mau ngubungin duluan kayak gitu. Kalian akan dalam situasi seperti ini terus ya, ketarik lagi ya, berhubungan dengan orang lain gak bahagia lagi, kembali lagi ke dia gitu. Kamu gak akan ngerasain kebahagiaan di sini ya. Kamu harus bisa menyelesaikan ini gitu loh. Terutama kalau kamu masih punya masih punya sesuatu hal yang belum diselesaikan di sini. Ya, aku nggak tahu apa itu, yang jelas di sini seperti ada sesuatu hal yang belum selesai gitu ya, gitu ya. Jadi kamu harus bisa mengalah ya. Kalau kamu memang benar-benar pengen rekonsiliasi ya, pengen ngomong ya, kamu katakan gitu loh. Kalau tidak ya kamu akan muter-muter di sini gitu, kayak hubungan karma gitu loh. Kamu nggak akan bisa lepas gitu sebelum kamu bisa belajar dari koneksi ini gitu, dari situasi yang menimpa kamu ini. Kamu harus belajar dia di sini. Kalau kamu sudah bisa belajar di sini ya, dan terutama di ego ya, kamu bisa menanggalkan ego kamu, maka di sini kamu akan bisa menyelesaikan masalah kamu ini ya, yang dimana kamu dalam suatu situasi seperti karma gitu ya. Karena apa? Kamu keluar seperti seolah-olah kamu tuh keluar masuk dalam hubungan gitu loh. Mungkin kamu bertemu orang ya, bertemu dengan seseorang, tapi kamu putus lagi, kayak kembali lagi ke dia gitu secara energi. Gitu, begitu juga dengan dia gitu. Dia juga mengalami hal yang sama gitu. Makanya kayak dia tuh capek di sini ya, 9 of Wands. Kayak pengen berhenti gitu loh, kayak lelah gitu. Di sini kamu juga 9 of Cups. Kamu kayak pengen istirahat juga gitu loh ya. Kamu mungkin di sini juga ngerasa kayak berpikir kayak pengen suatu keadilan buat kamu gitu loh. Kamu ngerasa kayak seolah-olah kok gini ya gitu, padahal aku sudah berusaha move on, berusaha melepaskan dia, tapi kok nggak bisa ya gitu. Seolah-olah kamu tuh dihukum gitu loh ya. Kamu kayak seolah-olah tuh dihukum gitu ya, kayak Tuhan itu kayak nggak adil gitu loh bagi kamu gitu loh. Padahal enggak seperti itu di sini ya. Memang di sini kamu kayak lagi dalam situasi yang banyak pelajarannya gitu loh. Kamu harus belajar dari situasi ini gitu, tidak menyalahkan siapapun gitu loh, baik menyalahkan keadaan, Tuhan ataupun dia gitu, enggak. Di sini memang ada pelajarannya gitu ya. Wheel of Fortune di sini, divine timing ya. Kamu harus bisa belajar dia. Kalau enggak belajar, kamu akan terus-terusan dalam situasi itu gitu loh, muter-muter terus di situ
Apa yang ingin kamu katakan, ungkapkan gitu. Ya, di sini ada heart to heart ya. Kamu harus bisa bicara dari hati ke hati sama dia. Selesaikan apa yang menjadi masalah kamu gitu. Karena di sini ada sesuatu hal yang belum selesai gitu. Itu yang tahu kamu sendiri ya. Apa itu gitu. Yang belum terselesaikan itu apa? Mungkin ada sesuatu masalah ya yang belum terselesaikan tapi kayak lari gitu loh, gak mau menghadapi tapi lari gitu. Makanya ini kayak disuruh untuk kembali menyelesaikan, harus bisa belajar gitu loh, belajar dan harus berani menghadapi kenyataan gitu ya. Di sini kamu diminta untuk memanggil soulmate kamu ya, menghubungi dia heart to heart, bicara terbuka dari hati ke hati gitu. Flirt ini juga berbicara tentang mungkin merayu lagi ya, merayu pasangan kamu atau bicara baik-baik dengan pasangan kamu, sama halnya dengan heart to heart di sini ya, terbuka, bicara dari hati ke hati, bukan dengan emosi ya. Jadi kayak lebih kalem gitu, lebih tenang gitu ya. Kayak seolah-olah kalian itu bicara dengan intinya baik-baik lah gitu ya. Seolah-olah kalian tuh kayak orang yang baru kenal, baru pacaran, nah kayak gitu di sini. Kamu harus memberanikan diri gitu. Energi kamu tuh sebenarnya dengan dia sama loh ya. Karena di sini juga ada koneksi soulmate atau twin flame ya, jadi makanya sama. Kalian masih saling ngejaga di sini ya. Lihat nih ya, dia ada di belakang kamu di sini ya. Oke. Seperti kalian tuh secara hati gitu kayak masih menjaga satu sama lain gitu, secara energi hati atau jiwa gitu. Belum bisa lepas, dan kalian tuh saling berharap di sini satu sama lain. Gitu. Cuman memang mungkin realitanya nggak seperti itu gitu, tapi secara energi seperti itu. Karena di sini aku melihatnya kalian ada jarak gitu ya. Oke. Di sini untuk energinya ada Cancer, Pisces, Scorpio. Kemudian Aries, Leo, Sagittarius. Di sini juga ada Libra, ada Gemini. Tapi ini bisa hanya energi saja ya. Kalaupun energi zodiaknya tidak tersebut, nggak masalah ya. Yang penting ini kalau situasinya cocok dengan kamu ya, berarti memang ini buat kamu gitu ya, resonate buat kamu. Dan ini juga bisa bersifat vice versa ya, kebolak-kebalik gitu energinya. Oke. Ini saja yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kurang lebihnya mohon maaf ya. Dan juga buat teman-teman yang baru gabung di sini, apabila suka dengan readingan ini, mohon bantu dukungannya ya dengan subscribe, like, comment, and share. Oke, terima kasih. Sampai jumpa.